Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan ribuan mahasiswa disemprot water cannon saat sedang melakukan aksi demonstrasi. Tertulis narasi, peristiwa tersebut terjadi saat demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau Perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian belum menunjukkan efektivitas. Masih banyak anggota masyarakat yang melakukan dua tindakan tercela itu di media sosial. Apa kabar dengan pembentukan badan? Oke, terima kasih. Selamat datang di podcast 6 menit. Perkenalkan, nama saya Maulida Tasya Anjani dan saya adalah seorang podcaster. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Kanata, Martina, dan juga Wina. Jadi gimana nih Kanata? Kayaknya mereka guest star kita nih pada keren-keren semua nih, ya nggak? Gimana Kanata? Bener banget, ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, Maulida. Topik yang kita bahas hari ini bakal seru dan lebih hangat. Nah, kita sambut dulu ini beberapa bintang tamu yang kita undang. Ada Bella, mana Bella? Boleh lambaikan Bella? Oke. Ada juga Goshen, mana Pak Goshen? Oke. Terus ada Bapak Immanuel. Oke. Kemudian ada Ibu Melda, Ibu Hayani. Wait a minute. Maksud saya Bapak Hayani. Bapak Hayani. Oke. Dan juga Bapak Gerald. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, topik kita hari ini tuh kan tentang hoaks. Menarik nih, dengar kata hoaks. Jujur deh, dari 5 bintang tamu kita yang luar biasa sore ini, kira-kira ada nggak sih yang punya pengalaman pernah kena tipu atau bahkan pernah hampir ketipu? Aduh, kalau itu sih Kak, aku sih sering ya kalau ketipu, kena hoak. Bukan ketipu sih, lebihnya sih ke modus penipuan. Biasanya sih penipuan hadiah giveaway gitu. Biasanya aku di WA. Nah, untungnya nggak sampai parah banget deh, nggak pernah sampai ketipu sih. Nyaris ya Kak, kita langsung aja nih ke narasumber kita. Yang pertama, Kak Bella, silahkan Kak Bella. Halo semuanya. Nah, sebelum lebih lanjut bahas tentang hoax, jadi sebenarnya hoax itu apa sih? Mungkin kita bingung ya, apa sih sebenarnya cuman pernah dengar doang. Nah, jadi sebenarnya hoax itu adalah informasi palsu yang direkayasa kebenarannya. Jadi ya tujuannya itu buat gaduh orang banyak aja. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa sih? Nah, kalau hoax itu biasanya pasti judulnya sensasional, terus sumbernya juga nggak jelas gitu. Bagus banget Bella. Tapi sebenarnya ada gak sih peraturan negara yang mengatur tentang larangan hoax? Ada banget. Nah, larangan penyebaran hoax itu diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pada pasal 28 yang mengancam penyebar berita bohong dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Wah, kayaknya kalau bicara soal pasal dan undang-undang, Kak Goshen jagonya nih. Kita bicara soal hoax. Sebenarnya ada nggak sih contoh hoax itu di lingkungan ASN? Banyak teman-teman. Salah satunya kan saat ini perkembangan AI semakin maju. Terus ada yang namanya deepfake AI kan itu bisa merubah dan memanipulasi wajah seseorang. Nah, terkait dengan lingkungan ASN, ada tuh penyebaran kemarin di mana seorang pejabat dirubah atau dimanipulasi mukanya untuk memberikan instruksi atau kebijakan yang ilegal. Kemudian dari sisi
Perekrutan CPNS juga kemarin ada. Dalam tanda kutip, orang dalam bisa memasukkan untuk lolos jadi CPNS. Jelas itu sangat merusak citra diri, citra birokrasi saat ini. Seperti itu. Oke, ngeri banget ya. Dampaknya sih benar-benar ngerugiin kita ya. Jadi kira-kira apa aja sih efeknya? Mel, boleh? Dampaknya lumayan besar ya, mulai dari perpecahan antara pegawai, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada instansi, sampai ancaman disintegrasi bangsa karena narasi yang mengadu domba itu. Wah, bahaya banget. Sebagai ASN, kira-kira sikap bela negara apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi gempuran hoax tersebut? Bela negaranya adalah dengan literasi digital. Kita harus jadi filter, bukan malah ikut menyebarkan. Selalu cek dan recheck sumber informasi sebelum membagikannya. Itu adalah wujud menjaga kedaulatan informasi negara. Nah, ada fun fact nih teman-teman. Jadi tahu nggak sih, kita kan biasanya penyebaran hoax saat-saat ini kan biasanya melewati handphone kita, smartphone kita. Nah, untuk menjaga jempol kita agar tidak menyebar hoax, itu termasuk bela negara kontemporer. Nah, karena bela negara sekarang itu ya bukan cuma hanya pegang senjata doang kayak zaman dulu, tapi kita bisa angkat fakta yang betul melewati media sosial kita. Luar biasa tadi ya. Itu tadi penyampaian dari rekan-rekan kita tentang pentingnya melawan hoax demi keutuhan NKRI. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya akan membawakan sedikit closing statement. Ingat, teman-teman, saring sebelum sharing. Menjaga jempol dari menyebar hoax adalah wujud nyata aksi bela negara kontemporer. Karena kini, bela negara bukan hanya soal angkat senjata, melainkan angkat fakta di media sosial. Saya dari kelompok 2 pamit undur diri, sampai jumpa di segmen berikutnya.